warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Karya Kreatif Mahasiswa yang beranggotakan saya sendiri, Gita Citra Lestari, dan rekan saya ada Yusnita Novianti dan Nabila Dirapadilah. Di sini kelompok kami akan memaparkan hasil dari rancangan Business Model Canvas dan Action Plan dari proyek kami yang berjudul Pelatihan Penggunaan Aplikasi Mobil JKN bagi Pengguna BPJS. Sebelumnya, program ini berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat, khususnya pengguna BPJS. Nah, agar jadi lebih melek digital dan mandiri dalam mengakses layanan kesehatan melalui aplikasi mobil JKN. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Business Model Canvas terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan BMC atau Business Model Canvas yang bertemakan pelatihan penggunaan aplikasi mobil JKN KIS. Yang pertama, target pasar. Peserta JKN KIS atau BPJS Kesehatan, yaitu seluruh masyarakat yang terdaftar. Target utama adalah peserta yang belum atau jarang menggunakan aplikasi mobil JKN, termasuk lansia dan juga kelompok usia menengah ke atas yang membutuhkan bimbingan teknis. Sasarannya juga adalah peserta yang sering mengeluhkan proses layanan manual di Paskes, misalnya lamanya antrian, itu karena mereka memiliki insentif tertinggi untuk beralih ke layanan digital. Yang kedua ada proporsi nilai konsumen. Nah, nilai utama yang ditawarkan itu adalah kemudahan dan efisiensi. Peserta bisa mempersingkat waktu antrian misalnya dari 6 jam menjadi 2,5 jam. Dengan menggunakan fitur antrian online, peserta juga dapat kemudahan administrasi seperti mengubah data Paskes atau kelas rawat, serta mengakses informasi kepesertaan, iuran, riwayat rapat harus datang ke kantor BPJS Kesehatan atau Paskes. Yang ketiga ada saluran. Nah, saluran yang digunakan harus beragam untuk menjangkau semua segmen. Ini mencakup saluran digital seperti webinar interaktif, video tutorial di YouTube atau media sosial, dan panduan di dalam aplikasi. Nah, serta saluran tatap muka fisik atau pelatihan langsung di kantor cabang BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai sentra layanan atau melalui layanan keliling. Nah, yang keempat itu ada konsumen. Hubungan yang dibangun berfokus pada bantuan dan edukasi yang berkelanjutan. Ini termasuk layanan call center. Nah, penyediaan FAQ (Frequently Asked Question) di website, serta pendampingan intensif selama sesi pelatihan agar peserta benar-benar mampu mengoperasikan aplikasi mobil JKN setelah program itu selesai. Yang kelima ada sumber pendapatan. Nah, program ini biasanya dibiayai melalui dana hibah kampus, kemitraan dengan BPJS Kesehatan, dan juga ada sponsorship atau CSR dari pihak swasta. Yang keenam, adapun kegiatan utamanya. Yang pertama ada kegiatan pelatihan. Nah, pelatihan ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengguna, baik masyarakat maupun petugas, dalam menggunakan aplikasi mobil JKN. Adapun materi meliputi cara instalasi, pendaftaran, dan juga penggunaan berbagai fitur seperti antrian online, cek tagihan, dan pengaduan. Pelatihan ini juga membantu petugas fasilitas kesehatan agar dapat mendukung peserta yang sulit menggunakan aplikasi. Yang kedua ada modul pelatihan. Modul pelatihan ini disusun untuk memberikan panduan sistematis tentang aplikasi mobil JKN. Isi modul mencakup fitur aplikasi, tata cara pendaftaran, dan perubahan data, serta juga penggunaan kartu digital peserta. Modul terus berbaharui, mengikuti pembaruan aplikasi, dan bisa berupa materi cetak, video, atau digital interaktif.
dan juga ada penyelenggaraan pelatihan berupa sesi yang dilakukan secara tatap muka atau daring. Kegiatan ini melibatkan berbagai kelompok sarana seperti masyarakat, kader kesehatan, dan juga petugas puskesmas dan rumah sakit. Nah, itu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menggunakan aplikasi secara mandiri dan optimal. Selanjutnya ada sosialisasi. Nah, sosialisasi ini dilakukan untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang aplikasi mobil JKN melalui media sosial, video edukasi, penyuluhan langsung, dan juga komunitas. Nah, kegiatan ini juga mendorong penggunaan aplikasi agar layanan kesehatan lebih mudah dan efisiensi dapat diakses. Yang ketujuh, ada sumber daya manusia atau yang disebut juga dengan mitra kerja. Nah, sumber daya utama ini meliputi sumber daya manusia, yaitu para trainer atau fasilitator yang menguasai aplikasi dan mampu mengajar. Selain itu, aplikasi mobil JKN ini yang stabil ini adalah inti dari program, didukung oleh infrastruktur pelatihan seperti ruang kelas, laptop, proyektor, dan jaringan internet yang memadai. Yang ke-8 itu ada kerjasama. Nah, kerjasama ini sangat penting untuk memperluas jaringan, menjangkau fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. Nah, menjadi mitra utama sebagai lokasi sosialisasi dan pelatihan langsung ke pasien, pemerintah daerah dan komunitas masyarakat seperti PKK atau organisasi pensiunan. Mereka membantu memobilisasi dan menyebarkan informasi kepada target pasar. Yang ke-9 ada struktur biaya. Nah, biaya terbesar terletak pada biaya sumber daya manusia atau yang disebut juga honorarium trainer atau fasilitator. Nah, selain itu ada biaya operasional, pelatihan, sewa tempat, konsumsi, dan juga listrik. Nah, dan biaya materi promosi, cetak flyer, iklan digital, produksi, dan juga video tutorial. Ini saya akan menjelaskan mengenai action plan yang kami susun sebagai panduan pelaksanaan program pelatihan penggunaan aplikasi mobil JKN bagi pengguna BPJS agar program berjalan efektif dan terarah. Berikut tahapannya. Tahapan yang pertama yaitu koordinasi dengan pihak BPJS, puskesmas, dan komunitas masyarakat yang dilaksanakan pada minggu pertama. Penanggung jawab yaitu ketua tim dan bagian kemitraan. Tahapan yang kedua yaitu penyusunan modul pelatihan dan materi sosialisasi yang dilaksanakan pada minggu kedua. Penanggung jawab yaitu tim kreatif. Yang ketiga ada promosi kegiatan melalui media sosial dan pamflet yang dilaksanakan pada minggu ketiga. Dan penanggung jawab yaitu tim publikasi. Yang keempat ada pelaksanaan pelatihan atau webinar dan pelatihan langsung yang dilaksanakan pada minggu keempat hingga kelima. Penanggung jawab yaitu seluruh anggota tim dan narasumber. Yang kelima ada pendampingan peserta setelah pelatihan melalui layanan konsultasi online yang dilaksanakan pada minggu ke-6. Dan penanggung jawab yaitu anggota dan narasumber. Dan yang terakhir ada evaluasi dan penyusunan laporan akhir kegiatan yang dilaksanakan pada minggu ke-7. Penanggung jawab yaitu tim evaluasi. Dengan jadwal ini, kami berharap kegiatan dapat berjalan terarah mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan, dan hingga evaluasi hasil program. Demikian pemaparan bisnis model kanvas dan action plan dari kelompok kami. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pengguna BPJS, agar lebih mudah dan mandiri dalam menggunakan aplikasi mobil JKN.